teman-teman semuanya, kalian ingin, investasi minimal kalian harus tahu ilmu dasar dulu, teknikal, fundamental. Nah, Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri. Masih bersama dengan saya Pak Yudis. Kali ini kita akan ngobrol tentang suatu yang sangat menarik ya. Karena saya hari ini mendatangkan seorang tamu mahasiswa dari Unisri, terus berkecimpung di bidang investment seperti itu. Karena memang tergabung dalam investor club gitu ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang, yuk kamera dan lampunya kita sorotkan kepada Adinomo Wibowo. Selamat datang Adi. ya Gimana kabarnya? Baik? baik, Pak, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren ya. Keren lah. Karena kan di Unisri itu sudah ada investor club di ekonomi ya. Iya, Itu sudah berapa lama Adi? itu kurang lebih 6 tahun, Pak. Oh 6 tahun. Iya, kita Oh, baru aja jadi UKM itu, tahun ini. oh tahun ini. Iya, Terus Adi jadi ketuanya sudah berapa lama? Satu eee, tahun ini? belum, kurang lebih masih 2 bulan nih, Pak. Jadi setelah Hmm, kita jadi UKM, itu saya baru aja menjadi, ketua, Pak. baru aja jadi ketua. Iya, Oke, oke, oke. Anggotanya berapa Adi? untuk saat ini anggotanya ada 50, Pak. Oh banyak Iya, itu sudah, lintas fakultas semuanya. Di lintas fakultas? Loh, Iya, berarti ada teman-teman mahasiswa dari luar ekonomi berarti? ada, Pak. Oh, tapi mostly kebanyakan dari mana? Dari ekonomi? Kalau kebanyakan itu, untuk UKM sekarang itu, dari FISIP, Pak, FISIP sama FKIP. Malahan? Iya, Loh, 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 loh. Tapi ini memang menarik ya teman-teman ya, karena kalau kita ngomong soal investing itu kan, mumpung masih muda, itu investlah sebanyak-banyak gitu kan. Dan nanti ketika sudah berumur, apalagi tua begitu ya, itu sudah tinggal metik gitu loh, tinggal ngunduh gitu ya. iya. Oke, oke, oke. Terus selama 1 tahun atau selama dirimu sudah jadi ketua ini Adi, itu kegiatannya ngapain aja ini? Nah, untuk kegiatan dari, Investor Club ini biasanya tuh kita, juga ada poker-poker juga, Pak, kayak Oke. sejenis UKM atau UMA lain juga. Ha, ha, Tapi ha. tapi itu lingkupnya juga tetap dalam investasi Hmm, tentunya. hmm, hmm. Kita juga mengadakan, edukasi investasi pada setiap bulannya. Dan itu kita datangkan langsung, trainer dari Pintaku Sekuritas untuk membuka open akun saham langsung. Kita tuh biasanya, 2 bulan sekali. Oh 2 bulan sekali. Iya, itu untuk anggota internal, Pak, biasanya. Terus, ada tadi ada 50 anggota toh? Iya. Ada internal, berarti I ada eksternal juga. oh, enggak, itu, untuk edukasinya itu kita hanya di internal saja. Maksudnya itu kita di dalam lingkup organisasi kita saja. Yang di 50 orang Iya, tadi itu. iya, Oh, tapi itu kegiatan dilaksanakan selama 2 bulan sekali berarti ya. iya, Pak. Hmm. Terus selain itu, maksudnya itu kadang-kadang ada diskusi ndak gitu kan ngerasani iki Trump karo Powell pidato loh gitu kan. Itu so ada diskusi gitu ndak? Itu ada, Pak. Ah, Tapi itu lebihnya itu enggak kayak formal banget. Kita kayak, ya berdiskusi tentang, keuangan, investasi itu di galeri kita, Pak. Jadi enggak kayak informal gitu, kayak enggak formal banget gitu, Pak. Ya, oh, berarti iya, walaupun pertemuannya 2 bulan sekali, mhm, tapi pertemuan informalnya boleh jadi setiap hari begitu ya? iya, Pak. Oh, seru banget mesti ya. Iya. Seru banget mesti ya. Terus selama 1 tahun ini prokernya ada berapa, Adi? Kurang lebih ada 6 sih, Pak. Oh, Yang 6. iya, yang paling besar itu kita ada Pocket Eduvest atau Education of Investment. Oke. Itu bertempat setiap tahunnya di audit. Iya, Auditorium Unisri ini. iya. Itu Oh, biasanya tuh kita adakan, di akhir tahun. sing diundang siapa aja itu? Itu kan wajib untuk, mahasiswa ekonomi dan bisnis yang mengampu mata kuliah investasi dan pasar modal, Pak. Dan Oh. itu juga terbuka untuk umum, Pak. Kita di situ juga menghadirkan, beberapa, pembicara juga dari BI, Bursa Efek Indonesia, dan dari Hmm. juga OJK, dan, kemungkinan besok kita datangkan pembicara dari dosen kita yang, lumayan dia itu tahu tentang investasi, tentang Siapa keuangan, sih dosennya? Bu Naili Amalia, dosen Oh. FE. Alhamdulillah ya, Iya. berarti di Unisri itu ada dosen yang paham tentang investasi Oh, berarti iya. ya. Oh, Sudah banyak, Pak, juga, Pak. oh sudah banyak Ya, sebenarnya ya. di ekonomi kan, di fakultas ekonomi itu tuh ada mata kuliah
investasi dan pasar modal. Dan Ah. itu kurang lebih ada 6 atau 5 pengampu dosennya Pak biasanya tuh Pak. Oh, terus ini Adi, teman-teman itu kalau ngomong soal investasi, Iya, investment gitu ya, investment. Iya Pak. itu kira-kira tertarik enggak? Nah itu kalau untuk itu sih untuk Gen Z lah Pak. Biasanya Untuk untuk Gen Z itu oh biasanya Gen Z iya ya. tertarik Pak biasanya Pak. Oh Karena tertarik ya? di media sosial mereka kan lebih aktif di media sosial Pak daripada di kegiatan langsung ini loh Pak. Mhm. Apalagi di TikTok. Mereka pasti banyak melihat tentang investasi, untung, rugi, investasi saham, obligasi. Nah, mereka mulai tertarik dengan itu dan mencoba untuk gabung ke investor club tentunya. Oke oke oke. Kalau di kuliah kan ada Iya, mata kuliahnya toh. iya, Itu kira-kira teman-teman juga aktif enggak itu? aktif Pak. Partisipasi gitu di kelas gitu kan? Iya, Kemudian bertanya diskusi seolah-olah dia memang mengalami gitu. Iya begitu. iya Pak. Oh, Soalnya untuk dari mata kuliah investasi dan pasar modal ya. itu kan langsung bimbing dari dosen langsung ya Pak. Mhm. Nah itu setiap bulannya itu juga ada tugas tentang kita membeli saham. Terus kita menganalisis satu saham dengan saham lainnya. Analisis tentang untuk saham satu itu untung, saham dua atau rugi. Nah, kita mengkalikan itu ataupun membaca analisis analisis itu tentunya. Penasaran tak kowe? Saya juga penasaran. Adi, boleh ndak spill dikit lah. Cara membaca, atau sing paling paling sederhana aja ya. Iya. Cara membaca saham ini bakalnya naik, saham ini bakalnya turun itu kira-kira apa itu? Enggak tahu, kriteria kah, indikator lah atau apa begitu kira-kira gimana itu? Biasanya biasanya itu dari indikator Pak ya. Mhm. Dari card-nya. Itu kan ada sebuah card indikator pada perusahaan. Nah, apabila perusahaan itu lagi merah, itu pasti sebulannya atau satu harinya pasti akan naik tentunya. Nah, di saat card itu atau pantuannya itu lagi merah toh Pak, itu kalian beli. Nah, kalian jual saat hijau atau saat harganya naik Pak. Jadi kita beli Hmm. di saat turun, kita jual di saat naik. Oh gitu ya, Ya, prinsipnya berarti pas turun itu dibeli, ya, kemudian ketika naik itu dijual. dijual. Oke oke oke. Itu toh, ini sorry tanya teknis ya. Ya. Biasanya dalam satu hari satu saham Hmm. itu penurunannya sampai berapa poin itu? Kalau itu sih kemungkinan Penurunan dari dan kenaikan ya mestinya ya ya, berapa poin itu? kurang lebih itu acak sih Pak, karena perusahaan itu beda-beda juga Pak. Oh gitu ya. Jadi kita tuh harus benar-benar mencari perusahaan yang benar-benar itu untungnya itu pasti fluktuatif Pak, pasti dapatnya itu Pak. Jadi untuk belajar investasi ini enggak kayak kita itu ya langsung nyemplung Pak, kita butuh ilmu juga Pak. Iya pasti pasti ya, betul ilmu. Iya. Terus ini berarti pertanyaan diganti dulu. Ada ndak apa namanya pengkategorian gitu ya? Mm-mm. Saham-saham yang sekiranya apa namanya ini boleh nih kita investasi di sini gitu kan. Oh ini Iya. jangan ini. Kalau anak muda sekarang bilangnya ada red flag sama green flag gitu ya. Oh iya Pak. Itu kira-kira indikasinya bagaimana? Penting loh ini. Aku ya harus golek saham nek ngene iki ya ta. Kalau untuk indikasi itu kita biasanya tuh yang pasti pasti naik itu biasanya saham bank Pak. Oh bang, Ya kan ya mereka oke. pasti fluktuatif naik terus Pak. Apalagi Oh, sekarang kan kita sudah ganti menteri juga, menteri keuangan iya Pak iya iya. Purbaya. Nah itu juga Pak Purbaya itu memberikan suntikan dana kepada bank-bank yang membuat IHSG atau indeks harga saham gabungan itu melonjak naik eh, sepanjang sejarah Indonesia Pak. Oh, berarti memang gebrakannya Pak Purba ini anu ya membuat sebuah perubahan berarti ya. Iya Pak pastinya. Oh, berarti memang naik dan turunnya itu juga ditentukan oleh kondisi apapun yang terjadi di dalam sebuah negara berarti ya. Iya. Itu semua saham itu tergabung dalam IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan yang Hmm. tercatat oleh BI atau Bursa Efek Indonesia Ya, langsung. oke 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 oke. Terus kira-kira kalau tadi Adi ngomong soal bank gitu ya. Iya. Pernah enggak? Kan ini pengecualian gitu Iya kan. Pak. Kalau orang-orang bilang orang-orang pintar bilangnya itu black swan gitu. Itu pernah enggak ada kejadian yang luar biasa gitu kan, yang tadinya bank itu kemudian dianggap pasti naik tapi Iya. kemudian turun begitu. Ada enggak? Kalau itu sih ada Pak, tapi kalau turunnya itu enggak signifikan banget. Ah, Tapi kalau naiknya itu lumayan ada. Tapi ya ah. itu
kita belinya itu mahal kalau di bank. Iya ya, karena sudah di atas ya. Iya, Sudah di atas ya. Oke, oke. Berarti kayak bank-bank yang di Indonesia ini seperti bank-banknya BUMN itu sudah tinggi semua berarti nilai sahamnya sudah ya. Pak, pasti. Berapa sih sekarang satu lotnya? Lot itu kan kurang lebih kan satu lot, kalau kita beli satu lot itu dikali 100 lembar. Heeh. Nah, itu kurang lebih lot tuh Sik, sik. Kita belinya per lot atau per lembar berarti? per lot. Satu lot kan sama dengan 100 lembar, Pak. Iya, oke, heeh. Jadi kita beli itu kurang lebih 400.000 satu lot. Satu lot 400.000 400.000. berarti Iya. ya. Berarti per lembar ya bagian dhewe 400.000 per 100 gitu ya. Iya. Ketemu nih piro aku dhewe ramdeng ya tau. Kalkulator. Oke ya. Rata-rata segitu berarti ya. Iya. Kayak yang gede-gede itu misalkan BCA, Mandiri kayak gitu Iya. tuh. Satu lotnya 400.000. Iya. 100 sampai 300. 300 sampai 400 Iya, untuk satu lot. untuk satu lot. Terus itu biasanya kalau konteksnya investasi gitu ya. Itu kira-kira dibiarkan berapa lama terus ben dadi 1 juta gitu. Itu sih kita butuh ilmu juga kalau itu, Pak. Oke, Karena investasi oke. itu jangka panjang, Pak. Lah ya butuh berapa lama berarti? Kurang lebih itu 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas Iya. ya? Karena investasi saham itu untuk kita jangka panjang. Nggak kita beli langsung jual. Oh, berarti ini beda ya dengan Iya. konsep. Jadi investing itu teman-teman, itu kemudian memang membeli, kemudian dibiarkan beberapa lama sampai kemudian dia grow atau Iya. tumbuh gitu kan. Iya. Setelah beberapa waktu, kalau si Adi tadi bilang 1 tahun lebih ya, Iya. toh, itu baru kemudian dilepas atau dijual gitu kan. Betul. Jadi ini berbeda dengan konsep trading berarti ya, Beda. yang mereka jual beli bahkan durasinya hanya 1 hari, kurang dari 1 minggu atau 1 bulan Iya. gitu ya. Di investor club itu juga apa namanya ada teman-teman yang trading enggak? Jadi Oh, trader enggak? pastinya ada, Pak. Oh, pastinya Ada. ada. Oh. Kita juga selalu memberikan anggota kita untuk mengikuti lomba trading juga, Pak. Dan itu Ah. gratis dibiayai langsung oleh investor club. Kuwi nek lombane to jebulane. Ada, Pak. Itu lomba lomba itu kita ada dari luar semua. Jadi kita ada divisi yang di situ mencari Sorry. lomba-lomba. Luar tuh berarti luar Unisri nih berarti ya? Iya. Oh, contoh misalkan nih lomba apa ini? Kalau saya dapat data ini kan prestasi UKM Investor Club itu pernah dapat juara 2 dan 3 sebagai galeri investasi teraktif, toh? Iya. Itu yang dipertandingkan apa berarti? Indikator menjadi teraktif itu bagaimana? Untuk indikator yang menjadi teraktif itu sih lebih aktifnya dalam gali investasi. Mungkin dari mengikuti lomba, dari banyaknya anggota yang ke galeri untuk menganalisis sebuah saham, ikut Hmm. lomba trading juga. Dan kadang-kadang mereka juga di galeri itu mereka juga memberikan kayak belajar tentang saham kepada orang-orang juga, kelompok mereka juga itu. Galeri investasinya di mana tuh, Adi? Itu ada di lantai 3 FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, tapi kalau bukan mahasiswa ekonomi, bukan mahasiswa FEB, kira-kira gimana aksesnya? Boleh, Pak, Oh, boleh? boleh. Karena kan kita sudah menjadi UKM, Bapak. Jadi kita lingkupnya itu sudah di Unisri semua. Jadi Oh, gitu. luar Unisri, luar manajemen atau luar akuntansi, mereka boleh ke galeri kita. Iya, iya, iya. Sambil mantau apa chart itu berarti ya? Ya, pegangan saham juga. Mantau apa lilin-lilin itu loh, toh. Soalnya koncoku ngomongin Joko Lilin kok, dan rotok medeni itu. Iya. Jadi di ekonomi, oke. Iya. Terus kemudian ada juga juara lomba poster ini ya, beberapa teman-teman ini Iya, ya. Bapak anggota. Poster apa ini yang dipertandingkan Nah, ini? itu kalau selain lomba trading juga ada lomba poster dan lomba isai. Nah, itu kebetulan Oke, di beberapa bulan tahun lalu itu kita ada dua yang juara, juara 2 dan 3 oke, di lomba poster. Dan tentunya lomba poster ini nggak berjauhan dari investasi. oke. Jadi di dalam investor club ini kita nggak cuma belajar tentang investasi doang, tapi kita juga belajar tentang kreativitas, Oh, tentang pembuatan poster, hmm. tentang membuat esai, membuat KTI, dan juga KT itu? KTI itu apa itu, Mas? Karya tulis ilmiah, karya tulis Oh, ilmiah karya tulis ya. ilmiah. Oh, yang kaitannya dengan isi tadi itu berarti Iya. ya? Oh, oke, oke. Berarti memang kalau konteksnya mahasiswa berarti ini memang diarahkan bahwa mahasiswa itu selain juga belajar
apa namanya, investasi gitu ya, tapi juga kemudian mengembangkan kemampuan analisisnya dari Iya, membuat IC dan karya tulis tadi itu berarti. iya. Oh, menarik ini. Terus kemudian yang berikutnya adalah lolos menjadi duta pasar modal. Nah, itu, untuk tahun lalu itu ada anggota kita satu, mereka tuh lolos duta pasar modal. Mhm mhm. Duta pasar modal tuh kayak, kita mengedukasi masyarakat umum tentang, apa pentingnya investasi. Nah, anggota kita itu lolos di, duta pasar modal. Ya, Oke. duta pasar modal itu diadakan oleh BI Nasional, yang di mana itu di setiap, eee BI itu kan di sini kan, ada BI di dalam Soloraya juga, Pak. Nah, kita tergabung dalam BI Soloraya itu. Sik, mohon maaf kesonan saya ya. Iya, Berarti Bursa Efek Efek Indonesia. Indonesia Iya, itu bahkan sekarang sudah ada di tiap-tiap kota berarti udah ya? ada, Pak, Soloraya udah ada. Oh, desa tenan saya itu ya. Mohon maaf, saya pikir Bursa Efek itu adanya cuma di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar gitu loh. Mmm, Oh, ternyata di Solo sudah ada ya. udah. Oh, menarik nih. Silakan datang. Saya mengundang saya sendiri nih untuk datang gitu ya. Pengen ngerti juga. Menarik itu lah saham kita ini. Terus eh anggaplah saya sebagai perwakilan teman-teman gitu ya. Iya, Adi, Pak Yudis ini apa pengen belajar main saham nih gitu kan. iya. Terus kemudian apa yang harus saya lakukan gitu kan. Nah, pertama itu kita, kalau Pak Yudis ya, Nah, bisa cari ilmu dulu tentang investasi, menganalisis oke. tentang investasi. Di Nah, mana itu? kita bisa belajar investasi itu langsung ke tentornya ataupun lewat media sosial juga bisa. Oke. Belajar itu kan nggak harus kita, datang langsung, kita juga bisa belajar tentang, investasi di media sosial juga. Bahkan, ada teman saya, dia itu, nggak ikut les apapun tentang Mhm. investasi atau trading, tapi dia jago. Karena Oh. apa? Karena dia itu, memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, yang di mana dia belajar dari, video-video yang ada di TikTok dan Instagram. Jadi untuk, belajar investasi itu nggak harus ke tentor atau nggak harus bayar, tapi juga ada yang gratis. Selagi kalian niat, pasti bisa untuk Oke oke oke. investasi. Berarti saya harus belajar dapat ilmunya dulu nih. Iya, Setelah saya tahu, apa kira-kira hal yang harus saya ketahui pertama biar saya segera bisa nyemplung di apa namanya di investasi gitu. mungkin, bisa belajar, teknikal dan fundamental Apa itu tentang teknikal? investasi. Apa itu fundamental? Nah, teknikal itu, kalau kita belajar trading, kita perlu namanya teknikal untuk menganalisis sebuah, pergerakan. Karena kan Oke. kalau trading kan itu kan Pergerakan apa berarti ki? pergerakan, chart-nya. Oh, kartu lilin-lilin itu loh cah ya, Iya. sing dijogoni iki lho. Aja mbok kira babi ngepet loh. Ah, dilihat kemudian. Nah, itu dianalisis, itu juga ada, rumusnya, Pak. Kalau Oh, lagi turun atau lagi chart-nya itu lagi setengah, pasti ada rumusnya, itu bakal naik atau bakal turun, Pak. ada rumusnya. Ada, Pak, Piye itu. piye piye rumusnya piye kuwi? Nah, kalau itu rumusnya itu biasanya itu, kalau itu biasa disebut dengan hammer, Pak. Hammer, oke. Nah, HAMMER. iya, hammer. Nah, biasanya kalau hammernya itu, naiknya ada ke atas merahnya, itu Hah? biasanya pasti akan naik. Nah, kalau hammernya itu ada turun, biasanya itu pasti akan turun. Oh, kebalikannya ya. Iya, Itu mesti. itu pasti ada. Untuk trading pasti ada itu, Enggak pasti begitu. pasti ada. Oh, iya 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 iya. Kalau boleh tahu sehari aku takon mau ya berapa poin gitu ya yang Iya, bullish dan bearish itu ya. iya, Wah 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 wah. Terus itu saya oke, saya bisa baca itu ya teknikalnya berarti ya. iya. Terus fundamental. Apa itu Nah, fundamental? untuk fundamental itu biasanya, untuk kalian yang ingin berinvestasi jangka Mhm. panjang. Jangka panjang. Oke. Fundamental tuh kayak, kalian tuh nggak terlalu menganalisis banget lah, karena kan investasi itu kan untuk jangka panjang. Oke. Kita beli hari itu, kita tanam dulu, kita jual di saat, 1 tahun, 2 tahun ke depannya, Pak. Hmm. Tapi kalau begitu itu kan butuh modal yang banyak ya berarti Iya, ya. tentunya. Ada itu, di sini di Investor Club ini, walaupun belum ada yang punya modal banyak kan mahasiswa lah, Pak. Nah, minimal kalian tuh bisa, mengerti tentang ilmu investasi, Pak. Oke Nah, oke oke untuk oke. kedepannya saat kalian kerja, nah misalnya kalian kerja tuh punya gaji 5 juta ya, Pak. Nah, kalian tuh bisa investasikan 5%-nya uangnya. Nah, jika 5% uang itu kalian investasikan setiap bulannya, pasti kalian akan mendapatkan, 5% dari 5 juta itu, Pak. Dan kadang biasa perusahaan itu membagi dividen. Oke 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 oke. Aku pengen takon sekarang ya. Karena
Ini yang namanya investasi itu berarti kan memang secara jangka panjang menguntungkan berarti ya. Ya, Berarti memang saham ini, sorry saya ulang, menguntungkan berarti ya. Oke, karena butuh 1 atau 2 tahun begitu kan, dan iya, itu juga harus butuh modal yang besar begitu. iya. Ada enggak kira-kira kemungkinan misalkan saham di perusahaan ini yang terlanjur kita tanam itu Iya. performanya bagus nih tahun ini, bahkan Mhm. beberapa tahun terakhir gitu kan. Iya. Tapi kemudian ada kejadian apa begitu, atau yang rencananya 1 atau 2 tahun lagi mau saya jual, atau terus tiba-tiba jatuh. Betul. Terus piye itu? Maksud saya itu saya mau tanya soal margin error Mhm. kira-kira, atau sekarang selalu ada seperti itu gitu Iya. kan. Kalau misalkan dari pengalamannya Adi nih, itu berapa persen ya margin error-nya begitu ya? Kalau Kemungkinan untuk jatuh tadi itu loh. kemungkinan untuk jatuh tuh 50-50. 50-50 Pak, Masian, Oh, Pak. 50-50. Ini berarti ya. Iya. Maka dari itu investasi itu emang butuh ilmu dulu Pak, Betul, baru kan betul. bisa terjun ke investasi. Iya, 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 iya. Terus ini penting juga enggak untuk membaca portofolio sebuah perusahaan begitu? Penting Pak. Caranya ambil di mana itu? Portofolio itu biasanya kita ambil atau bisa kita lihat Bisa setelah kita lihat, ah. kita beli saham. Loh, oh gitu. Iya, itu Kita beli, portofolio kita ah. sendiri Pak. Kita kan beli saham satu, karena saham BBCA dan BBRI. Nah itu pasti langsung terdaftar ke portofolio kita. Nah itu kalian bisa menganalisis di situ, ataupun kalian bisa menganalisis langsung ke portofolio perusahaan. Jadi di situ, Berarti bukan bukan apa kita lihat dulu baru kita beli begitu? nah itu bukan portofolio Pak biasanya tuh. Biasanya tuh kita lihat langsung ke partnya perusahaan itu. Ini lagi untung atau lagi rugi. Seperti yang aku bilang tadi itu kayak hammernya itu lagi di bawah atau lagi di atas Pak. Menarik nih, ini menarik nih. Ini kudu dibacoti kapan-kapan ya toh. Adi, Ya, saya penasaran sekali dan saya yakin teman-teman itu pasti apa namanya tertarik untuk mendengarkan gitu ya. iya, Sepatah dua patah sambil sekiranya di teman-teman juga diajak gitu ya untuk iya, masuk di investor club di ekonomi Unisri ini ya. iya. Oke, monggo silahkan. Untuk teman-teman semuanya, kalian ingin investasi, minimal kalian harus tahu ilmu dasar dulu, teknikal, fundamental. Nah, di sini kita di Indonesia sudah ada UKM Investor Club. Nah, maka dari itu kalian boleh banget gabung ke kita, ataupun kalian eh, langsung ke galeri kita ada, yaitu di FEB lantai 3. Nah, kita di situ juga terbuka untuk membuka akun saham. Nah, untuk dua kata yaitu mulai aja dulu untuk investasi. Oke, mulai aja dulu untuk investasi gitu ya. Jadi sangune aja dientek-entekke ya. Tinggal belajar investasi gitu kan. Apalagi satu lot tadi lumayan cuma 400.000 gitu kan. Iso lah berarti gitu kan. 1 tahun lagi jadi 1 juta gitu ya. Amin. Muga-muga, muga-muga. Ini disclaimer loh ya. Engko mbok menawa terus aku ditutuh gitu kan. Karena butuh waktu dan butuh proses. Adi, terima kasih Oh kehadirannya iya gitu Pak, ya. terima Ini kasih. sangat bermanfaat sekali buat saya dan teman-teman gitu kan. Saya tahu apa namanya waktunya sangat terbatas, tapi boleh ya nanti teman-teman misalkan mau datang nemui Adi ngobrol diskusi soal investasi enggak apa-apa ya. Boleh banget Pak, itu Pak. Main aja ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisri ya. Kalau kami bilangnya gedung Oke. ya gedung FEB, nanti Oke. silahkan di sana ketemu dengan Adi dan teman-teman langsung di galeri Oke. investasinya. Oke. Adi terima kasih. Tetap Sama-sama sehat dan Pak. tetap semangat gitu Iya, ya. terima Semoga kasih. nanti anggotanya tambah banyak lagi. Amin Oke. Pak. Demikian tadi teman-teman obrolan saya dengan si Adi Nomo Wibowo. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.